masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar konco-konco nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Merauke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 10 dan 11 Juli 2022 ya masih. Di sini Mas Nanang kasih info Liga Norway ya masih. Seperti biasa, sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build semalam sore dan tadi malam ya masih. Walaupun Mas Nanang di parlaynya itu gagal profit ya masih. Di Liga sore di sini Mas Nanang mengambil Liga Jepang ya masih. Di sini pun Mas Nanang kalah ya masih, gagal profit lagi. Dan untuk di parlay selanjutnya di build sore Liga Korea, di sini pun Mas Nanang gagal profit juga ya masih. Di sini Mas Nanang cukup kecewa kalau untuk di parlay ya masih. Untuk di build selanjutnya, ini build konten ya masih. Build konten Mas Nanang hanya 3 tim. Di sini pun Mas Nanang kalah ya masih. Di sini Strom God Set Mas Nanang mengambil di pur setengah ya masih. Di sini pun Mas Nanang kalah. Di over undernya pun Mas Nanang enggak kena di sini ya masih. Cuman kalau Andy Viking Gor, kalau Mas Nanang mengambil di over, di sini Mas Nanang menang masih. Cuman sama aja, tetap kalah di Strom God Set ya masih. Untuk di build selanjutnya Mas Nanang JP masih, tapi JP minus ya masih. Di sini kalah setengah, seri, menang dan seri ya masih karena dibatalkan. Jadi di sini Mas Nanang minus, bukan nambah saldo ya masih, tapi makin berkurangnya saldo ya masih. Untuk di pojol tadi malam Mas Nanang berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil di over setengah di paruh waktu. Skornya 1-0 ya masih di paruh waktu. Di sini Mas Nanang menang full. Untuk di single bet selanjutnya Mas Nanang pun berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang di single bet konten sebelumnya ya masih, Mas Nanang mengambil Bodo Glimt mengefor setengah di paruh waktu. Di over undernya pun Mas Nanang kena ya masih, cuman nggak Mas Nanang betting. Untuk di over undernya Mas Nanang di konten sebelumnya mengambil di over 1/4 ya masih. Skornya di paruh waktu 2-1, Mas Nanang menang full ya masih. Untuk di single bet selanjutnya Mas Nanang pun juga berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil F Jolnir mengefor handicap setengah. Di sini Mas Nanang menang full juga ya masih. Skornya 2-1. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Listrum menjamu Viking, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Listrum pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Listrum mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Viking hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Listrum ya masih. Untuk di head-to-headnya kedua tim, Listrum belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun. Viking memenangkan 4 kali kemenangan ya masih, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head, Viking sangat diunggulkan ya masih. Cuman orang mungkin Listrum mau digebuki terus oleh Viking ya masih. Kita dulu di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Listrum ada di peringkat ke-1 dengan poin 30. Viking ada di peringkat keempat dengan poin 22. Untuk di klasemen lebih diunggulkan Listrum ya masih. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Listrum mengefor Viking dengan handicap lek-lekan 1/4 dan setengah. Untuk di over under ada 2,5, 23/4 dan 3.
Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Listrom dengan mengevor handicap seperempat. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 3 ya Mas ataupun mengambil di under 23/4. Kenapa Mas Nanang mengambil Listrom? Karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini Listrom bakal menang ya Mas karena di 5 pertandingan terakhir dia sangat diunggulkan, dan untuk di klasemen pun dia sangat diunggulkan. Walaupun di heavyweight-nya dia habis kena bantai terus ya Mas cuman kali ini orang mungkin dia ini mau dibantai terus ya Mas oleh Viking. Untuk di over under, kenapa Mas Nanang mengambil di under 23/4 ataupun 3? Karena prediksi Mas Nanang nggak bakal lebih dari 23/4 gol ya Mas. Di sini bakal dimenangkan oleh Listrom 1-0 ataupun 2-0 ya Mas. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Molde menjamu Tromsø, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Molde pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Molde mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Tromsø mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Untuk head-to-head mereka sangat bagus ya Mas. Dua-duanya sangat bagus, sama-sama belum pernah mendapatkan kekalahan satu kali pun. Kita dulu di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Molde mendapatkan 3 kali kemenangan, Tromsø mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head lebih diunggulkan Molde ya Mas, dan untuk di 5 pertandingan terakhir pun lebih diunggulkan Molde. Kita dulu di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Molde ada di peringkat kedua dengan poin 27, Tromsø ada di peringkat ke-11 dengan poin 13. Untuk Mas sudah tahu lah kan Mas, di pertandingan ini Mas Nanang akan mengambil yang mana. Udah jelas Mas Nanang akan mengambil Molde ya Mas, karena dia sangat diunggulkan untuk di 5 pertandingan terakhir, head to head dan klasemen. Kita dulu di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Molde mengevor Tromsø dengan handicap 3/4, 1 dan 1/4. Untuk di over under ada 2,5, 23/4 dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Molde dengan mengevor handicap 3/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 23/4 ya Mas, karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal banjir gol ya Mas, karena kedua tim ini cukup bagus ya Mas di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Haugesund menjamu HamKam, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Haugesund pukul jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Haugesund mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan HamKam mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan HamKam ya Mas. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal cukup sengit ya Mas, karena Haugesund pun juga cukup bagus, HamKam pun juga cukup bagus. Untuk di head-to-headnya kedua tim, Haugesund mendapatkan 3 kali kemenangan, HamKam mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head lebih diunggulkan Haugesund ya Mas. Cuman Haugesund untuk di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri itu kurang cukup bagus ya Mas. Kalau Mas Nanang dulu HamKam di 5 pertandingan terakhir berkandang di kandangnya lawan, dia cukup bagus ya Mas, belum pernah mendapatkan kekalahan ya Mas. Jadi prediksi Mas Nanang walaupun di sini HamKam berkandang di kandangnya Haugesund, Mas Nanang untuk mengambil HamKam ya Mas, karena dia cukup bagus di 5 pertandingan terakhir aja dia nggak ada kalah, dan untuk di berkandang di kandangnya lawan dia pun juga nggak ada kalah ya Mas. Kita dulu di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Haugesund ada di peringkat ketiga dengan poin 12. HamKam ada di peringkat ke-10 dengan poin 16. Untuk di klasemen pun lebih diunggulkan HamKam ya Mas. Haugesund ini diunggulkannya saat
di head-to-headnya aja ya Mas, karena dia lebih banyak mendapatkan kemenangan. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Augustin mengoffer Hamkam dengan handicap 1/4, setengah, dan 3/4. Untuk di over-under ada 2,5, 2, 3/4, dan 3. Di sini kita harus cukup teliti ya Mas. Kenapa di sini Augustin yang mengoffer Hamkam? Ada apa di sini? Di sini kita harus tanda tanya besar ya Mas. Karena di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Hamkam. Augustin hanya diunggulkan di head to head. Di 5 pertandingan terakhir kandangnya di kandang lawan, Hamkam pun juga sangat diunggulkan. Augustin di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri kurang cukup bagus ya Mas. Cuman nih kita harus cukup hati-hati. Di sini pun Mas Nanang tetap mengambil Hamkam ya Mas dengan menahan handicap setengah. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas. Di sini Mas Nanang dua-dua sangat fokus ya Mas, fokus bermain handicap dan over 2,5. Untuk di pertandingan yang terakhir seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya Mas. Ada Valerenga menjamu Kristiansund. Dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Valerenga pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Valerenga mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Kristiansund mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali menelan kekalahan. Kita delok di head-to-headnya kedua tim ya Mas. Di head-to-head kedua tim, Valerenga belum pernah mendapatkan 1 kali pun kemenangan. Di sini dimenangkan oleh Kristiansund 2 kali dan 3 kali berakhir dengan imbang. Kita delok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Valerenga ada di peringkat ke-14 dengan poin 11. Kristiansund ada di peringkat ke-16 dengan poin 1. Kristiansund ada di peringkat paling bawah ya Mas dan berada di peringkat zona merah. Kita delok di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Valerenga mengoffer Kristiansund dengan handicap 3/4, 1, dan 1/4. Untuk di over under ada 2,5, 2, 3/4, dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Valerenga dengan mengoffer handicap 3/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 3 ya Mas. Karena prediksi Mas Nanang di sini Valerenga bakal menang. Cuman gak bakal lebih dari 3 gol ya Mas. Karena prediksi skor Mas Nanang di sini skornya akan berakhir 1-0 ataupun 2-0 ya Mas. Makanya Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus bermain di under 3. Kalau perpuluhan 3/4 nya ini odds 1,7, fix Valerenga bakal menang ya Mas. Dan Mas Nanang pun bakal fokus juga bermain di handicap. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet, dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk Mas yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas Mas gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya Mas. Utamakan pakai prediksi sendiri. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mas kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mas.